Jadi ada di satu daerah. Ini kan Bapak beberapa kali karena harus pindah cepat, jadi harus pakai helikopter. Oke. Nah, ketika pakai heli itu, heli ini kan nggak bisa terbang kalau kondisi cuacanya nggak bagus. Ini hujan tuh udah sampai miring-miring gitu ya. Oh, angin ya Mas? Pakai angin. Hujan angin. Terus pilotnya kita tanya, ini bisa take off nggak ya? Pilotnya sempat freeze sebentar. Bisa Pak, gitu. Wah, kita nggak yakin dong. Kan Halo semuanya, balik lagi di Podcast Pejuang. Nah, kali ini aku ditemenin sama Sekretaris Deputi Kerelawanan Timnas Amin. Ada Mas Angger. Mas Angger, selamat datang di Podcast Pejuang. terima kasih sudah diundang kemari. Aduh, Akhirnya undang Mas ya. Angger tuh sibuk banget soalnya Mas Angger nggak sih? Enggak juga sih, cuma undangannya baru datang juga kan. Emang iya. Habisnya Mas Angger sibuk banget keliling Indonesia. Ya, pura-pura sibuk. Pura-pura sibuk. Tapi emang kesibukannya akhir-akhir ini apa sih Mas? Masih ngurus pemenangan Bapak, Oke. Pak Anies Baswedan, menyiapkan beberapa kunjungan kampanye akbar beliau sekarang, dan kita juga lagi terus komunikasi sama teman-teman di daerah yang memang secara langsung memastikan suara untuk pasangan Amin bisa terwujud nanti di TPS 14 Februari gitu. Oke. Tapi sebelum datang ke sini kemarin abis dari mana Mas? Abis dari kota mana? Terakhir ada 3 kota. Sehari itu 3 kota? Iya, betul. Wow. Brebes, Tegal, Serang. Serangnya pada Rincang. Brebes, Tegal, Serang. Ya. Oke, searah ke sini ya? Arah ke sini, arah pulang ke Jakarta. Nah, Mas, udah berapa daerah sih Mas selama ini Mas Angger nemenin Pak Anies? Banyak ya. Aku nggak ngitungin satu-satu sih, tapi kita secara tim memang sedari awal yang nemenin Bapak menyiapkan kunjungan, menyiapkan beberapa hal teknis kaitannya sama kampanye, komunikasi sama stakeholders gitu. Ya gitu sih. Jadi nggak kehitung ya udah berapa banyak ya. Tak terhingga ya? Aduh banyak. Yang jelas pasti 38 provinsi. Kalau Bapaknya udah 38 provinsi. Kayaknya belum 38 provinsi, kayak beberapa provinsi di Papua masih belum sempat untuk dikunjungi. Oke. Paling jauh Mas Angger kemana tuh nemeninnya? Mana ya? Ke Sorong kah? Enggak sempat ke Sorong. Kemana ya? Ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi. Sulawesi jauh banget ya? Sulawesi, Di mana Mas? Nusa Tenggara. Iya, masih di Sulawesi Barat misalnya, Sulawesi Selatan ke arah atas gitu-gitu. Oke. Nah, kalau yang paling berkesan dari kunjungan-kunjungan tersebut, menurut Mas Angger, gimana tuh? Hampir semua kunjungan Pak Anies di banyak daerah itu punya kesan tersendiri, Farah. Apa tuh? Pertama, sambutan, antusiasme. Bahkan dari saat Pak Anies landing sampai Pak Anies take off di kota tersebut gitu ya, itu tuh nggak henti-hentinya masyarakat tuh kayak energinya tuh nggak habis-habis gitu untuk ngikutin Pak Anies, dampingin Pak Anies, kasih support Pak Anies, memastikan semua kebutuhan Pak Anies saat berkampanye itu ada. Jadi hampir semua tempat gitu, dan terutama saat kampanye akbar sekarang ya Pak, itu tuh rasanya apa ya, semua orang yang ada di situ menjadikan Bapak tuh magnet untuk bersalaman gitu. Sampai ada satu ketika Pak Anies biasa kan kalau udah masuk ke kerumunan itu dibuka jendelanya gitu ya, dan beliau memastikan bersalaman dari samping atau dari atas biasanya. Semua ya Mas, nggak ada yang dilewatin kah? Nggak ada yang dilewatin. Rame banget tuh Mas. Rame banget. Jadi kalau nggak dihadang atau nggak dari samping. Nah, sampai satu ketika ada ibu yang ketika tahu itu mobil Pak Anies lewat, dia nyamperin Pak Anies.
nyamperin dengan kebayang massa yang banyak, dia coba Dia terobos, oke. barikade massa itu. Ini Pak Anies di mobil nih, tiba-tiba dia bilang, Pak Anies, Pak, ini ada surat buat Bapak. Terus Pak Anies, bawa surat? Ibunya bawa surat. Oke. Karena dia tahu pasti kalau dia nggak akan bisa ngomong panjang lebar sama Pak Anies. Jadi Pak Anies dikasih surat, Pak. Oke. Kasih surat, di dalam itu Pak Anies baca gitu. Dan ada seorang ibu dengan 4 orang anak yang bilang bahwa Pak Anies, saya titip kondisi masa depan kita semua, anak-anak saya, Terharu. karena saya ingin anak-anak saya ini tumbuh berkembang di Indonesia yang pemimpinnya tuh mau tahu tentang rakyatnya gitu. Dan ibu itu percaya banget gitu sama Pak Anies. Juga sempat baca itu bolak-balik gitu, terdiam gitu. Jadi beliau ngerasa, wow, cerita-cerita yang gini nih yang mereka-mereka yang memang bener-bener ingin perubahan gitu. Ibu itu waktunya tuh bukan weekdays, bukan weekend tapi weekdays. Dia kerumunan memaksa untuk dekat ke mobil, ngasih surat. Dia hanya unjuk ngasih surat aja. Dan kita bapak baca, bapak diam, terus aku di belakang sambil ngeliatin beliau baca. Ternyata itu 4 ibu dengan 4 orang anak yang menitipkan masa depan anak-anaknya, dan dia percaya banget masa depan anak-anaknya ini akan lebih baik ketika Indonesia dipimpin oleh Pak Anies. Oke. Gitu sih. Itu belum ditemuin di media manapun, Mas. Aku baru dengar juga soalnya. Iya, ini kunjungan di Di mana itu? Tegal. Baru aja. Oh, di Jawa? Baru aja di Tegal. Jadi itu luar biasa, Far. Luar biasa sekali. Dan ada lagi yang bikin berkesan. Kita ditolak di mana-mana. Jadi biasa lah ya. Kunjungan Pak Anies tuh Kunjungan ditolak. Pak Anies, Oh, perizinannya ditolak di mana-mana. Jadi kita pas mau booking tempatnya gitu ya. Ini lapangan nggak dapat izin. Dipindah. Itu kan udah atas nama Anies Baswedan gitu, tetap nggak boleh, Mas. Alasannya apa, Mas, kalau gitu? Komunikasi sama Bawaslu menyarankan sini, ngirim terus kepala desanya nggak berani dan yang lain-lain. Ini lapangan desa statusnya. Dan baru kemarin di Serang, di Serang, di Padarincang, susah sekali. Akhirnya bahkan karena harus 3 kota, Pak Anies harus menggunakan helikopter agar bisa itu. Nah, landingnya pun, Far, itu 18 kilo dari titik. Jauh banget. Harusnya kan lebih dekat. Iya. Karena nggak diberikan izin. Oh, jadi sebenarnya ada yang lebih dekat, cuman nggak boleh. Banyak, tapi mereka nggak mau memberikan izin. Akhirnya ada satu tempat itu tanah lapang gitu milik rumah makan yang pasangannya itu sangat ngefans sama bapak. Jadi dia akhirnya memberikan izin itu. Dan apa yang terjadi, Far? Sepanjang 18 kilo sampai titik itu, warga masyarakat justru antusias menyapa sepanjang jalan, Far. Wow, itu bikin aku merinding. Maksudnya, Iya lagi. Aku ngebayangin kalau helinya datang dekat titik, mungkin hanya orang di situ yang bisa tahu. Tapi sepanjang 18 kilo, orang memang nungguin di depan, dan kita tuh nggak bisa jalan kenceng. Jalannya pelan gitu. Jadi, wow, itu luar biasa sih. Iya, luar biasa banget. Luar biasa. Oke, itu di kemarin Serang ya? Kemarin di Serang. Dan banyak banget cerita-cerita kayak gini lagi, yang kayak anak kecil yang tiba-tiba kayaknya ada di tulisan, di rumah sudah nggak ada abah, insya Allah di istana ada. Di rumah sudah tidak ada ayah, tapi insya Allah di rumah di istana ada abah. Iya. Itu kan hal-hal yang ungkapan nyata yang diungkapkan gitu. Dan Pak Anies tuh mengcapture itu, dan memang beliau respon gitu. Kayak akhirnya orang itu diajak naik ke atas, dan tahu nggak bilangnya dia apa? Pak, boleh nggak saya peluk? Cuma untuk peluk, Pak. Itu yang kayak kemarin yang viral juga nggak sih, Mas, yang kartu apa sih yang anak kuliahan gitu?
KJP. Iya. Kartu Jakarta ini ya. Iya, buat anak kuliah KJP gitu. ya, yang buat anak kuliah ya. Iya, itu juga terharu banget. Iya. Jadi banyak banget kejadian kayak gitu. Banyak ya, Mas? banget. Ternyata. Banyak Oke. banget. Tapi yang Banget. terekspos cuman beberapa doang. Beberapa banget. Jadi cerita-cerita itu makanya tadi aku bilang hampir setiap kota tuh punya cerita tersendiri yang touchy gitu. Jadi aku pernah ini Far di Kalimantan, ibu itu jalan 2 hari untuk ketemu Pak Anies. Dia di daerah mana, Mas? Pelosok ya? Kalimantan, iya. Oh. 2 hari Far, dia harus nyebrang sungai, harus Iya, nyebrang iya. itu, terus naik motor lagi, gitu-gitu 2 hari. Dan saat datang itu dia pas ditemuin sama Pak Anies gitu, Pak, kita ceritain Pak, ada relawan yang datang, Bapak tuh sudah harus nginep beberapa hari gitu. Terus temuin, tau nggak yang dia cuma bilang nangis dan Pak, saya mohon Bapak menang, kata dia gitu. Oh, terharu. Gitu Pak. Jadi honestly jadi apa ya, banyak banget Pak. Jadi kalau mau aku ceritain satu-satu banyak banget. Mungkin nanti kita bikin edisi Bikin khusus sesi ya. khusus, betul. Bikin sesi khusus Iya. cerita-cerita untold story dari kampanyenya Pak Anies. Dari perjalanan kampanye, ya, Pak oke. Anies. Nah, Mas, kan selama kampanye itu tuh jarang banget ya terdengar kalau kampanyenya tuh kena hujan. Ya nggak sih, Mas? Pernah nggak tapi kehujanan? Atau beneran itu nggak pernah? Iya. Kampanye Akbar ini, terutama kampanye Akbar ya, Pak. Kampanye Akbar ini kan kita nih masuk musim penghujan ya. Ini contoh aja nih. Kampanye Akbar pertama itu di Tangerang. Saya lupa hari apa ya. Kami ada di sana tuh. Jadi Yang di nelayan itu ya? bukan kan? Oh. Di kampanye Akbar di Oke. Kota Tangerang ada di satu lapangan gitu, Pak. Kayaknya pas mau debat cawapres deh. Jadi Oke. debat cawapres 2 minggu yang lalu kali ya. Nah 2 minggu yang lalu tuh kita tuh udah deg-degan, Far. Kenapa? Karena Mendung. mendung. Gelap. awalnya terang, tiba-tiba mendung. Terus pas Bapak ini kan kita ini ya monitoring mapsnya ya, dia udah sampai mana gitu. Pas udah deket banget hujannya turun, Far. Cer gitu. Itu hamin berapa jam? Nggak hamin berapa jam, hamin menit. Orangnya udah kelihatan gitu. Suara sirine patuh kawalnya itu udah kedengeran. Datang hujan, drrrt. Orang buyar dong, Far. Just gitu kan. Bubar. Bapak masuk, hujannya rintik nih, Far. Orang masih minggir-minggir. Bapak naik, terang. Oh, masa langsung masuk lagi. Emang boleh Nah itu mungkin kebetulan ya. Aku pikir ini kebetulan lah ya gitu ya. Terus ini yang aku aja yang nemenin ya, pengalamannya aku yang nemenin. Terus ini yang terakhir lagi nih, Brebes nih, Tegal kemarin. Oke. Tegal itu, Far. Banyak cerita ya di Tegal, Mas? Enggak, aku sebenarnya banyak cerita kayak gini. Cuma yang aku ingat aja, yang aku ingat dan aku ngalamin langsung. Jadi ini Tegal ini sepanjang hari hujan, Far. Plek ketiplek hujan gitu lah ya. Terus besoknya kita nih udah bikin backup plan karena BMKG bilang besok tuh pagi pasti hujan. Oke. Udah pasti hujan. Terus oke, kita bikin backup plan segala macam. Besoknya, Far, subuh hujan. Itu hari H? Hari H. Oke. Bapak nih datang pagi. Paginya bles. Hujan. Enggak. Hah? Reda gitu aja, Mas? Reda, Far. Apakah ada peluang hujan di situ? Gak ada kayaknya ya. Kan Tapi nggak pernah tim Amin pakai pawang hujan gitu. Gak ada. Adanya tim advance. Makanya kita bikin, kalau kita pakai pawang hujan, kita akan bikin itu backup plan. Nggak usah mikirin backup plan gitu ya. Ini udah bener-bener hujan. Udah hujan tuh. Sepanjang hari itu, bahkan paginya, Far. Paginya itu lapangannya itu tergenang. Gak hujan. Terus Oh my god. ini kan agak panas nih, mau berangkat ke Tegal, mau berangkat ke Brebes. Brebesnya panas kan. Terus ini tengah hari nih, masa udah berkumpul tengah hari. Wah, ini akan kasihan ini panggung yang nggak ada teropnya gitu-gitu. Terus ini seloroh di grup. Tenang teman-teman, sebentar lagi akan ada awan hitam yang akan memayungi gitu. Ini lagi-lagi ya, ini bukan ini grupnya masih ada kayaknya. Iya, di grup. Apa yang terjadi? Awan hitamnya bener ada, Far. Terus? Teduh.
Oh, jadi awalnya sepanas itu. Sepanas itu dan teduh. Oke. Orang Tapi akhirnya- nggak hujan? Nggak hujan. Emang ini namanya kayak mes takung. Mes Takung. Nah itu juga kejadian di waktu abis Tangerang terus ke apa namanya Bekasi, Cikarang. Cikarang juga Panas. hujan. Oh, hujan. Hujan, Far. Jadi, udah jalan itu udah becek-becekan gitu ya, segala macam. Ini bapak udah hitam-hitam gitu. Terus kita mudah-mudahan nggak hujan. Baru bilang mudah-mudahan nggak hujan, hujan lagi. Ya Allah, mudah-mudahan nggak hujan, hujan lagi. Tapi ada plan B nggak? Udah siapin plan B, Oke. selalu siapin plan B gitu ya. Plan B, terus pas bapak datang, udah selesai. Reda. Selesai, Pak. Gitu aja. Gitu aja. Dan Luar biasa. mungkin nanti Sepanjang acara. sepanjang acara, Far, Berapa jam padahal, Mas? 3 jam Itu sama sekali nggak Nggak ada hujan, nggak nggak ada hujan, geluduk-geluduk. nggak ada, Luar biasa. nggak ada. That's called mes takung. Jadi ya mungkin itu ya Mas Takung ya, tapi wallahualam mungkin beberapa orang anggap ini ya kebetulan aja, tapi sepanjang aku ngejalanin kampanye akbar ini kan di ruang terbuka, terus outdoor gitu ya, ini potensi hujan tuh besar. Iya, Jadi dan sekarang lagi musim hujan, sepanjang itu aku rasa Bapak di panggung itu ya, megang mic saat pidato tuh nggak pernah hujan. Sempat sekali katanya di Purwakarta itu saat beliau sudah penutupan, pas penutupan zet, Hujan. Bisa gitu ya di. Oke. Iya. Nah, Mas, berarti cuaca alhamdulillah mendukung terus ya, Mas ya? mendukung. Alhamdulillah. Semesta Berarti plan mendukung. B-nya nggak kepakai terus. Plan B-nya nggak pernah terpakai. Oh, pernah satu kali. Ini cerita lagi ini lucu nih. Satu lagi itu terus. Satu lagi, ini aku jadi inget kan. Jadi ada di satu daerah. Ini kan Bapak beberapa kali karena harus pindah cepat, jadi harus pakai helikopter. Oke. Nah, ketika pakai heli itu, heli ini kan nggak bisa terbang kalau kondisi cuacanya nggak bagus. Ini hujan tuh udah sampai miring-miring gitu ya. Oh, angin ya, Mas? Makanya. Hujan angin. Terus pilotnya kita tanya, ini bisa take off nggak ya? Pilotnya sempat freeze sebentar. Bisa, Pak, gitu. Wah, kita nggak yakin dong. Kan biasanya kalau Iya. kalau pilot Takut bisa banget. ini aman gitu. Aduh, bahaya nih udah kita Pilotnya udah udah nyiapin Bapak datang kan gitu, saat kita udah nyiapin payung segala macam. Cek. Bapak buka pintu, Far. Hujannya hujan embun, tau nggak? Oh iya. Hujan embun. Itu daerah mana sih? Ini di Jawa Timur. Oke. Hujan embun. Terus habis hujan embun, Bapak turun, udah selesai. Nggak hujan. Nggak hujan dan pesawat dengan lancar take off. Oke, luar biasa. Jadi kita langsung, oh nih payung udah taruh aja ya gitu. Nggak dipakai payungnya? Nggak dipakai payungnya. Oke, Mas. Kalau rencana terdekat ini apa lagi, Mas? Ada nggak rencana-rencana yang mau kunjungan lagi atau emang cukup sisanya di Jakarta? Menyelesaikan agenda kunjungan kampanye akbar. Besok itu malam ini habis debat Bapak langsung ke Sulawesi Utara. Bom. Besok akan ada kampanye akbar di kota Mombagu. Mombagu itu mungkin berapa menit ya? Mungkin sekitar 1 jam kali ya kalau naik pesawat dari Manado. Oh, jauh. Terus habis dari Mombagu ke Semarang. Habis dari Semarang ke Mataram, NTB. Mataram, habis itu ke Sulawesi lagi, ke Parepare. Habis Parepare ke Sintang. Habis dari Sintang ke Samarinda. Habis dari Samarinda Biasa. Nggak ke salah. Garut. Habis dari Garut Cianjur. Terus habis dari Jakarta. Cianjur Sidoarjo. Hah? Kok balik lagi, Mas? Sidoarjo, Terus? kayaknya ke Tulungagung. Habis itu kampanye akbar Jakarta. Di sini. Jis. Oh, berarti 5, 6, 7, 8 tuh full. Full. Mas Anggir ikut semua? Enggak dong. Oh, enggak. Aku nih apa lah? Guys, orang sekretaris juga. Sekretaris apa? Sekretaris, apa tadi teman-teman? Enggak, Deputi bukan. Kerelawanan Timnas Amin. Enggak. Ya wes Mas, kalau gitu kita next pertanyaan selanjutnya aja kali ya Mas ya. Nah, selama Mas Angger ikut kampanye di seluruh Indonesia gitu, gimana sih optimisme Mas Angger terhadap kemenangan Anies, memenangkan Anies ini? Wow. Amin. Amin. Hampir di setiap kampanye, Far, ini orang-orang yang datang menemui Bapak itu bukan orang-orang yang dimobilisasi.
Maksudnya dimobilisasi tuh diiming-imingi sembako, Oh, nggak pernah sekalipun, Mas? nggak pernah sekalipun, nggak pernah dibayar sekalipun. Masa sih? Far. Tapi seramai itu Mas di media Sampai soalnya. itu, Far. Itu Dan sama. itu orang yang nggak dibayar. Luar biasa. Itu orang yang nggak dibayar, Far. Dirimu juga terheran nggak Mas? Hah? Dirimu juga terheran-heran nggak? Aku heran, Pak. Aku heran. Ada orang antusias ini gitu maksudnya. Dan kalau ngelihat antusiasme masyarakat, antusiasme warga, antusiasme rakyat di setiap kunjungan Bapak gitu ya, nggak ada alasan aku untuk pesimis untuk kemenangan Pak Anies dan Gus Muhaimin gitu ya. Tapi aku pengen ini kan optimisme pribadiku gitu ya. Tapi boleh nggak di sini aku himbau teman-teman bahwa Boleh. kemenangan itu harus diupayakan gitu. Kerumunan itu iya banyak sekali, tapi saya rasa kita butuh nih teman-teman yang udah memilih Pak Anies dan Gus Muhaimin rasanya perlu untuk keluar sekarang, sambangi siapapun orang yang teman-teman kenal untuk ajak ngobrol, pastikan pilihan mereka itu jatuh ke pasangan Pak Anies dan Gus Muhaimin. Karena teman-teman pasti tahu lah gitu ya kondisi hari ini tuh kayak gimana. Kalau teman-teman yang bergelut di bidang pertanian, teman-teman tahu gimana sulitnya dapat pupuk gitu ya. Teman-teman yang bergelut di bidang lingkungan tahu gimana kondisi Lingkungan. kondisi apa ya Indonesia alam Indonesia yang sekarang tuh mengkhawatirkan gitu. Teman-teman yang apalagi di bidang hukum gitu ya, ngerasa betul Kayak semuanya merasakan deh. merasakan, Far. Jadi teman-teman kayaknya ini waktunya tinggal 10 hari lagi menuju 14 Februari gitu. Takut. 10 hari lagi ya, 10 hari ini kita optimalkan untuk menjangkau sebanyak mungkin orang, memastikan yang mereka pilih adalah pasangan Pak Anies dan Gus Muhaimin gitu. Karena kalau nggak sekarang ya kapan lagi gitu. Kapan lagi sih? Oke. Nah, terakhir Mas, pesan buat teman-teman yang masih belum menentukan atau yang masih swing voters, Swing voters. unvoters, Iya ya. pesannya apa Mas? Menurutku sekarang teman-teman bukan saatnya lagi untuk netral, atau belum saatnya lagi jadi nggak punya pilihan. Bukan saatnya lagi untuk apa ya, golput, ya golput gitu kali ya. Bahkan kalau teman-teman lihat sekarang di media sosial banyak banget aktivis-aktivis yang dulunya golput sekarang bilang jangan golput. Iya. Iya nggak sih? Dulu kita bilang, to be honest, 2019 aku golput, Pak. Sama kok Mas. Iya. Oke, Golput. terus Tapi sekarang tuh aku ngerasa ini bukan waktunya golput. Gak keren kalau golput sekarang. Lu ngelihat membiarkan ada pasangan yang jelas-jelas gitu ya mempolitisasi bansos dan yang lain-lain. Aduh, gue gak kebayang gitu. nggak banget. Gue gak kebayang. Terus ayo guys, ini bukan ya gini, pemilu ini bukan soal memilih siapa yang terbaik, tapi kita menimbang-nimbang mana sih yang lebih kecil mudorotnya. Karena pasti dari ketiga pasangan ini nggak ada yang perfect gitu ya. Karena kita tidak sedang memilih nabi gitu kan. Kita sedang memilih orang. Gitu. Cuma kayaknya dengan kondisi hari ini yang dibutuhkan cuma satu, perubahan. Baik. Perubahan. Dan menurutku teman-teman swing voters, Ayo. pemimpin itu tidak ditentukan dari 90 detik yang ada di TikTok. Iya nggak sih? Oke. 90 detik di TikTok itu tidak berarti apa-apa, teman-teman. Teman-teman cross check, dibandingin gitu. Mana sih yang pas untuk memimpin Republik ini? Dan kalau aku boleh saran, dengan kondisi hari ini, lapangan pekerjaan susah, sembako mahal, pupuk sulit, solar sulit buat nelayan, terus pendidikan mahal. Ya nggak ada kata lain selain perubahan, dan mudah-mudahan teman-teman juga merasakan itu dan mau memilih itu sih. Oke. Thank you Mas Angger. Sama-sama. Thank you.
akhirnya kita sudah sampai pertanyaan terakhir tadi. Terakhir. Oh iya. Mas Angger bisa aja. Oke, jadi teman-teman itu dia obrolan aku bareng Mas Angger. Mungkin nanti next time kita bikin edisi khusus yang tentang Oke, cerita-cerita betul. Untold Story. Untold Story. Oke, itu kayaknya seru banget ya Mas ya. Seru. Tapi Mas Angger sibuk banget nanti bisa nggak ya kira-kira? Diundang aja sih, sebenarnya nggak pernah diundang. Alah, enggak. Kita selalu berusaha untuk, ayo Mas Angger di mana ya? Kita nunggu Mas Angger di Jakarta sebenarnya kemarin. Oh iya, Oke, siap. Oke, baik. Kalau gitu, sampai jumpa lagi teman-teman pejuang. Dadah. Dah. Pejuang bukan Hadapi. Bye.